Salam anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita jumpa lagi dalam renungan kita pada hari ini. Ya, mari kita lihat Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan 19. Saya bacakan di sini ya. Anak-anak Tuhan boleh dengar dan juga boleh lihat Alkitabnya dalam Efesus 3 ayat yang ke-18 dan 19. Dalam terjemahan baru, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Ya, anak-anak Tuhan yang diberkati, anak-anak Tuhan yang terus ya inginkan pertumbuhan di dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini ya, firman Tuhan berkata, aku berdoa, kata Paulus, supaya ya kita orang-orang yang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Ya, memang kita tidak mungkiri anak-anak Tuhan yang luar biasa dimanapun berada. Banyak hal yang kadang-kadang ya melampaui segala pengetahuan kita ya tentang Allah ini, bagaimana Tuhan mengasihi. Banyak hal lah. Tetapi Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Wah, luar biasa. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Kenapa? Ya, kenapa dia berdoa supaya kita dipenuhi? Ya, rupanya begini anak-anak Tuhan, untuk kita keluar, untuk lepas dari segala hal yang tidak berkenan, segala hal perbuatan-perbuatan yang masih mengongkong kita, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin dosa-dosa yang terus ya memenjara kita. Cara untuk kita lepas rupanya ya, kita harus dipenuhi ya kasih Allah, dipenuhi oleh segala kepenuhan Allah. Ya, betapa lebar, panjang dan tinggi kasih Kristus, yaitu dipenuhi oleh kasih Kristus. Sebab rupanya kekosongan, ya anak-anak Tuhan ingin ya berhenti dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, oke, kita kosongkan itu harus diisi. Supaya ya tidak ada hal yang jahat lagi, yang lain akan terjadi. Ya, jadi ini rahasia dia untuk kita keluar daripada ikatan-ikatan apapun, ikatan dosa yang membuat kita ya terus terkongkong, terpenjara, sehingga kita mengikut Tuhan seperti berbeban berat. Caranya, rahasianya, hari ini kita belajar renungan ini bahwa kita harus dipenuhi, kekosongan itu dipenuhi oleh kasih Allah. Mudah untuk berhenti apapun keterikatan kita, apapun yang jahat itu. Rahasia dia, harus kita dipenuhi oleh kasih Allah. Inilah doa Paulus, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi. Makanya kalau kita lihat di dalam Matius pasal 12 ayat 43-45. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi apabila dia tidak mendapati, dia akan kembali melihat. Ya, dia akan kembali lihat tempat dia yang lama itu. Apakah ya ada kosong atau tidak. Lalu dia bilang dia melihat tempat itu kosong. Ya, lalu dia membawa 7 roh jahat lagi, dan orang itu semakin jahat. Rupanya kekosongan itu perlu diisi. Makanya caranya kan mungkin banyak orang yang bersaksi begini, saya sudah berhenti ini tapi kok ada lagi hal yang jahat terjadi. Ya, sudah berhenti tentang yang tidak berkenan hal ini, ada hal yang lain baru terjadi lagi. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak dipenuhi. Sudah kita kosongkan itu, kita harus penuhi. Isi kekosongan itu. Itulah kata firman Tuhan. Kasih diisi oleh kasih Kristus. Amin. Ini yang luar biasa. Sama, rumah yang kosong itu pasti cepat ya roboh, cepat usang, apapun itu, mau bangunan tinggi, megah pun kalau itu kosong, tidak diisi orang,
itu jadi akan rusak. Sama dalam hal kerohanian kita. Kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau berkenan di dalam Tuhan, kita harus isi dengan kepenuhan kasih Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita.